Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha, juz yang ketiga. Dan kita masuk ke masih pelajaran kelima ya. Sekarang tamrinat keberapa? 17, Ustaz. Berapa? 17. 17, ya. Baik. Tamrinat yang ke-17. Mungkin kita ini belum selesai ya yang tamrinat ke-16 ini ya. Apa udah semua? Udah, Ustaz. Udah ya. Baik. Nah, tapi kita selesaikan aja. Tafadhal Pak Bayu. Ta'ammal ma yali. Sallama alaihi ay qala lahu. Assalamu alaikum. Sallama yusallimu sallim. Ittola'a alal amri. Alimahu ittola'a yattoli'u ittola'. Ittali. Ittoli'. Ista'danahu fi kadza ay tolaba idnahu fihi. Ista'dana yasta'dinu ista'din. Tanamal fursota ay intahazaha iktanama yaktanimu iktanim. Intazaha intahaza yantahizu intahiz. Tarowaha yatarowahu. Baik. Di sini tamrinat nomor 17 ini kita disuruh untuk memperhatikan ta'ammal yali katanya. Ta'ammal ma yali, perhatikan berikut ini. Maksudnya adalah perhatikan cara pembentukan fi'il amarnya ya. Sallama alaihi qala lahu, dia mengucapkan salam kepadanya dan berkata assalamu alaikum. Jadi fi'ilnya adalah sallama yusallimu sallim. Nah, jadi perhatikan di sini yang polanya fa'ala yufa'ilu ya. Maka cara membentuk fi'il amarnya adalah lihat mudhari'nya. Kemudian huruf mudhara'ahnya dibuang dan langsung disukun mimnya menjadi sallim. Jadi kan sallama yusallimu ya. Yusallimu huruf mudhara'ahnya dibuang langsung disukun mimnya menjadi sallim. Nah, contoh lain misalnya coba Pak Bayu kallama yukallimu di amarnya Kallim. kallim, na'am. Ta'allama yata'allamu. Bagus Lim. Jadi apa fi'il amarnya? Ta'lim. Ta'allama yata'allamu. Ta'allama yata'allamu. Ta'allama. Ya, ta'lim. Dibuang fi'il mudhari'nya dan mimnya langsung disukun atau lam fi'ilnya langsung disukun. Ta'allama yata'allamu tanpa ada perubahan. Berarti ta'allim. Ta'allam tetap lam fi'ilnya kan ta'allama yata'allamu. Berarti ta'allam tanpa ada perubahan. Ya. Cukup hanya dengan membuang huruf mudhara'ah saja dan langsung lamnya disukun, lam fi'ilnya akhirnya disukun menjadi ta'allam. Contoh misalnya lain ya.
Kita contohkan misalnya kallama yukallimu. Mas Wahyu, apa? Ada beliau? Belum hadir, Ustaz. Belum hadir, taib. Pasikin kallama yukallimu. Fi'il amarnya apa? Fi'il amar kalim. Naam, kallim. Jadi kallim, ya. Nah, jadi untuk yang polanya fa'ala yufa'ilu atau yang bertasdid di ainnya, ya dia mazid dan bertasdid di ain fi'ilnya, itu ketika ingin membentuk fi'il amarnya adalah dengan membuang huruf mudhara'ah kemudian mensukun akhirnya. Ya, menjadi ta'allam, salim, kallim gitu kan. Samma'a yusammi'u, sammi'. Nah, gitu. Sakhara yusakhiru, sakhir. Pokoknya huruf mudhara'ah dibuang dan langsung disukun huruf terakhirnya. Itu cara membentuk fi'il amar dari yang polanya fa'ala yufa'ilu. Jelas insyaallah ini ya teman-teman ya. Salah, Ustaz. Kemudian perhatikan kata ittala'a 'alal amri. Sekarang ittala'a 'alal amri. Jadi untuk yang polanya ya ittala'a ibta'ala ya. Ibta'ala. Maka ittala'a itu artinya alima. Ittala'a itu sama dengan alima, mengetahui. Ittala'a 'alal amri ay alimahu. Dia mengetahuinya. Ya. Fi'ilnya adalah ittala'a yattali'u ittali'. Nah, ini. Jadi yang dilihat itu adalah fi'il mudhari'nya juga. Ittala'a yattali'u. Ini fi'il mudhari'nya yattali'u. Ya. Huruf mudhara'ah dibuang. Ya, huruf mudhara'ah dibuang dan diberikan hamzah. Hamzah yang kasrah menjadi ittali'. Langsung disukun ya ketentuannya. Jadi huruf mudhara'ah dibuang dan dikasih hamzah yang kasrah menjadi ittali' ya. Misalnya contoh lain misalnya kita contohkan misalnya ibta'ala, iktaroba, iktaroba. Ini. Yaktaribu. Artinya mendekat. Iktaroba yaktaribu. Fi'il amarnya apa? Ini. Pak Pujo ada Pak Pujo? Ada Ustaz. Apa fi'il amarnya? Iktarib. Nah, iktarib ya. Jadi iktaroba yaktaribu iktarib. Jadi yaktaribu dilihat fi'il mudhari'nya yaktaribu, huruf mudhara'ah dibuang, didatangkan hamzah yang kasrah sambil mensukun akhirnya menjadi iktarib. Ibta'ada yabta'idu. Nah, apa Bayu? Fi'il amarnya. Ibta'ada yabta'idu, menjauh. Ibta'id. Ibta'id. Naam. Ibta'ada yabta'idu menjadi ibta'id. Ya, baik. Jelas insyaallah ini ya. Insyaallah Ustaz. Nah, baik. Kemudian ista'zanahu fi kada ay talaba idnahu fihi. Jadi untuk yang polanya istaf'ala ditambahkan sin ta gitu kan. Nah, ada tambahan sin ta dan hamzah di awal. Ista'zana, istaf'ala yang polanya istaf'ala. Kalau tadi ibta'ala, yang kan ada pola pertama itu fa'ala, yufa'ilu. Ini pola yang pertama tadi. Yufa'ilu. Nah, kemudian pola yang kedua itu ibta'ala.
ifta'ala yafta'ilu. Nah, yang ketiga ini polanya ista'zana, istaf'ala. Istaf'ala yastaf'ilu. Yastaf'ilu. Nah, ista'zana yasta'zinu. Istaf'ala yastaf'ilu. Yastaf'ilu ini polanya adalah untuk meminta, ya. Jadi tambahan sin di situ menunjukkan adanya permohonan. Berarti ista'zana meminta izin. Nah, kalau istakhraja berarti meminta izin keluar. Istadkhala meminta izin masuk. Ya. Baik. Nah, ista'zana yasta'zinu, istaf'ala yastaf'ilu ini ketika ingin membentuk fi'il amarnya sama, dilihat mudhari'nya juga. Ya, yasta'zinu dibuang huruf mudhara'ahnya, didatangkan hamzah kasrah sambil mensukun akhirnya menjadi ista'zin. Ista'zin, ya. Baik, misalnya Pak Muslim istakhraja. Nah, yastakhriju fi'il amarnya apa? Ya Ustaz, apa? Istakhraja yastakhriju. Istakhraja yastakhriju. Istakhriju. Sama. Dengan melihat fi'il mudhari'nya Pak Muslim, huruf mudhara'ah dibuang terus dikasih hamzah kasroh di awalnya sembari disukun akhirnya. Berarti apa? Istakhraja yastakhriju berarti Istakhrij. istakhrij. Naam. Istakhrij. Kemudian misalnya istadkhala yastadkhilu. Fasikin apa? Istakhil. Hah? Benar ya apa? Mudhari apa? Istadkhala yastadkhilu. Isdakhil. Istahdil. Istadkhil. Istadkhil ya. Istadkhil. Ya betul, istadkhil. Ya Ustaz. Baik. Pak Istadkhil. Pujo. Ya. Pak Pujo, misal contohnya Pak Pujo, istaktaba yastaktibu. Meminta menulis, meminta izin menulis. Istaktaba yastaktibu. Istaktib. Nah, istaktib. Nah, baik, Pak Bayu coba. Misalnya istakbara yastakbiru. Menjadi apa? Istakbir. Istakbir. Nah, jadi cukup ya. Semuanya itu cukup dengan melihat mudhari'nya, kemudian huruf mudhara'ah dibuang dan dikasih hamzah maksurah, hamzah yang kasrah di awalnya. Ya. Igtanama al-fursata ay intahazaha. Intahazaha itu maksudnya adalah igtanama itu menggunakan kesempatan. Intahaza itu menggunakan kesempatan. Ya, igtanama yagtanimu igtanim ibta'ala yabta'ilu ibta'il sama. Intahaza yantahizu infa'ala. Kalau intahaza itu polanya infa'ala yanfa'ilu. Sama cara membuat fi'il amarnya yaitu huruf mudhara'ah dibuang kemudian dikasih hamzah kasroh. Ya. Ini. Jadi untuk yang polanya ibta'ala, istaf'ala, infa'ala itu cara membuat fi'il amarnya adalah dengan membuang huruf mudhara'ah kemudian dikasih hamzah kasroh di awalnya sembari disukun akhirnya. Itu cara membentuk fi'il amr dari pola ibta'ala, istaf'ala dan infa'ala. Infa'ala. Kemudian fi'il yang terakhir tarawaha yatarawahu. Tafa'ala yatafa'alu polanya.
Tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu. Nah, ini. Tarawaha yatarawahu. Ya, sama cara membuat fi'il amarnya sama, yaitu dengan membuang huruf mudhara'ahnya saja. Ya, kemudian mensukun akhirnya, berarti tarawah tafa'al. Ya. Kalau contohnya taqatala yataqatalu, berarti apa fi'il amarnya? Pak Bayu? Apa Ustaz? Tako wala. Taqatala Oh, takotala. yataqatalu. Takotal. Naam, taqatal. Ya. Tadaraba yatadarabu. Bagus, Lim. Apaan tadi fiilnya apa Ustaz? Tadaraba yatadarabu. Tadorof. Tadarab. Naam. Ya. Takafa'a yatakafa'u. Ya. Apa? Pasikin. Takafa'a yatakafa'u. Yatakaf. Takafa'a yatakafa'u. Yatakaf. Yatakafaf. Ini fi'il amar. Takafa'a Om. yatakafa'u. Gimana fi'il amarnya? Tadi dengan membuang huruf mudhara'ah saja. Kemudian huruf terakhir disukun. Takaf. Takafa. Takaf. Enggak ada perubahan, Pak Sikin, enggak ada perubahan, cukup buang. Ya? Enggak cukup buang huruf mudhara'ah, berarti takafa dengan disukun akhirnya. Takafa. Iya, takafa'a ya takafa'u menjadi takafa. Takafa, ya Ustaz. Saling membalas kebaikan, artinya takafa'a ya takafa'u. Nah, Pak Pujo misalnya tasama'a ya tasama'u, saling mendengarkan. Tasama'a ya tasama'u, arti fi'il amarnya apa? Tasama. Tasama'. Nah, baik. Jadi intinya teman-teman, ya, kalau polanya tafa'ala ya tafa'alu, ketika ingin membuat fi'il amarnya, maka cukup buang huruf mudhara'ahnya saja, kemudian mensukun lam fi'ilnya. Kalau polanya infa'ala, huruf mudhara'ah dibuang, dikasih hamzah kasrah di awalnya, dan mensukun akhir. Begitupun istaf'ala dan ibta'ala. Kalau polanya fa'ala yufa'ilu, maka membuang huruf mudhara'ah saja, sembari mensukun akhirnya. Itu cara membentuk fi'il amr, ya, dari contoh-contoh yang ada ini. Baik, nomor 17, nomor 18. Lanjut, Pak Bayu. Hati mudhari'al af'alil atiyati. Toroko yatruku. Nah, toroko yatruku. Fi'il amarnya? Toroko yatruku. Yatruku. Itrik. Itruk. Kemarin kita jelaskan. Jika ain fi'ilnya dhammah, maka hamzahnya mengikuti harokat. Utruk. Utruk, na'am. Kalau ain fi'ilnya fathah atau kasroh baru, nanti hamzahnya kasroh. Terus natoko. Natoko yantiku. Nah, fi'il amarnya? Intik. Intik, na'am. Sahibayas. Terus sahiba. Sohiba yashabu. Sohiba yashabu ishab. Nah, ishab. Nah, ishab. Baik, mumtaz. Toroko yatruku artinya apa? Mengetuk. 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 Ya, mengetuk. Kalau natoko yantiku? Berbicara. Berbicara. Nah, sahiba yashabu.
menemani. Menemani. Taib. Mumtaz. Barakallahu fiik. Nomor 19, Pak Muslim. Ya, Ustaz. Hadi jam'al kalimatil atiyata. Nah, datangkan jamak dari kalimat berikut. Taib. Datangkan jamaknya. Betul. Saya pakainya muannas salim kamu, Mas. Halo, Ustaz. Bentar. Halo? Suaranya. Halo? Assalamualaikum. Bentar Pak Muslim. Suara saya hilang ya Pak Bayu ya? Ayo, Ada. tafadhol. Oh, kirain saya suara saya hilang. Ya. Hati jam'al kalimatil atiyata. Nah, Nushotun jadi nushotun. nuskhatun atau itu jamak muannas salimnya. Muannas Jamak salimnya, taksirnya. Jamak taksirnya belum nemu Ustaz. Kalau nyari-nyari di kamus nggak dapat. Nusakhun. Nusakhun. Nah, nusakhun. Atau nuskhatun. Nah, baik. Enggak apa-apa. Terus hadi. Apa artinya? Nusakhun. Artinya salinan, Ustaz. Salinan. Salinan. Atau kopian. Nah. Terus? Hadiyatun. Nah, hadiyatun itu jamak taksir, jamak muannas salimnya. Jamak taksirnya? Jamak taksirnya belum tahu, Ustaz. Hadaya. Hadiah. Ya. Markazun jamaknya markazatun. Markazatun itu jamak muannas. Jamak taksirnya? Belum tahu juga Ustaz. Marakizu. Nah. Terus artinya markas Ustaz. Iya. Fursotun itu jamak taksir. Jamak muannas salimnya. Jamak taksirnya apa? Belum tahu juga Ustaz. Kan udah ada. Saya. Furasun. Nah. Terus artinya peluang apa? Ya Ustaz. Peluang atau kesempatan. Nah. Unwanun. Unwanat atau anawin ya. Anawinu. Nah, ini. Artinya apa? Judul ya Ustaz. Judul atau alamat. Ma'unwanuka, unwani, di mana alamatmu? Atau kalau judul buku berarti ma'unwanul kitab, apa judul kitabnya? Baik. Jadi tergantung konteksnya, bisa diartikan alamat, bisa diartikan judul. Nah. Terakhir, sirrun. Sirrun jamaknya asrar. Artinya apa? Asrarun. Rahasia. Nah. Jadi nuskhatun jamak nuskhun ya.
hadiyatun jamaknya hadaya, markazun jamaknya marakiz, jamak taksirnya ya. Fursatun jamaknya furasun, unwanun jamaknya anawinu, sirrun jamaknya asrar. Ini. Baik. Kemudian nomor 20. Masih saya Ustaz. Nah, terakhir ini. Nah. Hati mufrodun. Mufroda atau Mufroda. mufrodan. Nah, datangkan mufrodnya. Hati mufrodan. Syu'unun. Apa mufrodnya? Syu'un. Syu'unun itu mufrodnya syawa ya Ustaz. Sya'nun. Sya'nun. Ya. Jadi syu'un, sya'nun. Sya'nun. Kalau manhaj, manahij, Manahij. mufrodnya Manhaj. manhajun. Nah, ya. Jadi itu syu'un, sya'nun, manahij, manhajun. Nah, untuk mengetahui mufrad, mengetahui jamaknya ini bisa dirujuk ke kamus ya teman-teman ya. Kemudian diingat-ingat aja, diingat-ingat. Nanti akan banyak ketemu. Misalnya ketika baca kitab syu'un, syu'un itu berarti jamak taksir dari sya'nun, manahij jamak taksir dari manhaj. Baik, selesai kita pembahasan tentang ad-darsul khamis ini. Insya Allah kita akan lanjutkan ke ad-darsus sadis. Nah, berarti sekarang Sya'nun ya, artinya apa ya Ustaz? sya'nun itu ini penanggung jawab ya. Sya'nun itu berarti syu'unut tulab ya, yang mengurus ya. Apa bahasa kita kan kalau yang mengurus keperluan-keperluan mahasiswa itu namanya syu'unut tulab. Jadi semua yang terkait dengan kemahasiswaan. Syu'unut tulab. Syu'unul mal. Semua orang-orang yang bertugas berkaitan tentang keuangan. Syu'unul mal. Apa ya bahasa kita ya? Kalau konteksnya di perusahaan, di sekolah, itu syu'unut tulab berarti kesantrian gitu. Syu'unul mal berarti bendahara. Jadi orang yang tersibukkan dengan hal-hal tadi. Sya'an itu artinya sendiri sibuk sebenarnya. Kullu yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari itu pasti ada kesibukan. Pekerjaan. Nah kalau kesibukannya dengan harta seperti bendahara maka namanya syu'unul mal. Ya kalau kesibukannya itu mengurus kesiswaan berarti syu'unut tulab. Seperti itu. Jelas insyaallah Pak Agus Lim ya. Bukan wali kelas Ustaz ya? Ustaz. Bukan wali kelas bukan ya? Bukan. Oh, bukan ya. Ya, ya. Syukran. Penanggung jawab ya, penanggung jawab. Penanggung jawab. Nah. Ya. Kalau manahij, tahu manahij? Itu ini kurikulum Ustaz, kurikulum. Kurikulum. Nah, manahij itu kurikulum. Baik. Manhajun ya. Iya. Ini. Ustaz mau tanya ini Pak Ustaz yang intahaza ini apa artinya Ustaz nih? Intahaza itu menggunakan ya, memanfaatkan kesempatan. Oh, sama dengan istama. Ya sama. Oh, baik ya. Baik. Ini ya. Dulu ada pembahasan di sini sebelum masuk ad-darsus salis. Tabel ini lihat teman-teman. Coba di sini Pak Puju dibaca tabelnya. Nah, Ustaz. Naul fi'li. Nah, sekarang kita akan mengulang pembahasan tentang sorob ya, secara cepat dan ringkas, yaitu macam-macam fi'il. As-salimu dibaca. As-salimu. Al-fi'lu. Ke bawah ya, Ustaz? Ke samping. As-salimu.
Al-fi'lu kataba. Ismul fa'il katibun. Asluhu Enggak ada, kalau enggak ada enggak usah dibaca asluhnya. Kalau kosong langsung ismul maf'ul. ismul maf'ul maktubun. Baik. Perhatikan di sini teman-teman, ya jenis fiil yang pertama itu namanya as-salimu, fiil salim, ya. Fiil salim. Kapan dinamakan fiil salim? Ya, jadi fiil salim itu masuk dalam kategori fiil sahih, ya. Jadi kan sahih mu'tal gitu kan. Ada fiil yang sahih, ada fiil yang mu'tal. Sahih itu adalah fiil yang tidak memiliki huruf ilat sama sekali. Itu namanya fiil sahih. Kalau ada huruf ilatnya namanya fiil mu'tal. Kalau ada huruf ilat namanya fiil mu'tal. Nah, kategori fiil sahih yang pertama itu adalah fiil salim. Apa yang dimaksud dengan fiil salim? Fiil yang dia bukan mudha'af, bukan mahmuz. Nah, itu namanya fiil salim. Dia bukan mudha'af, bukan mahmuz. Dinamakan dengan fiil salim. Contohnya kataba. Kataba di sini tidak ada huruf yang sama. Berarti dia bukan mudha'af. Kemudian tidak ada hamzah. Maka bukan mahmuz. Dinamakanlah dia fiil sahih salim. Ya, fiil sahih salim. Baik. Misalnya kalau doroba yadribu dorban. Doroba jenis fiilnya apa, Pak Sikin? Ustaz? Doroba yadribu. Doroba jenis fiilnya apa? Sahih Ustaz. Fiil sahih. Sahih yang bagaimana? Yang bukan mudha'af dan bukan masmus. Apa istilahnya? Istilahnya fiil salim Ustaz. Fiil salim, naam. Jadi langsung aja. Doroba yadribu, fiil salim. Salim. Nah, baik. Pak Bayu, misalnya sami'a yasma'u. Jenis fiilnya apa? Fi'il salim Ustaz. Salim. Nah. Fataha yaftahu. Membuka. Pak Guslim. Fi'il salim Ustaz. Salim juga. Nah. Dakhala yadkhulu. Pak Pujo. Fi'il salim. Fi'il salim. Jadi insya Allah tahu ya teman-teman, salim itu dia masuk kategori sahih, tapi yang bukan mudha'af karena tidak ada huruf yang sama, bukan juga mahmuz karena tidak ada hamzah. Itu namanya fi'il salim. Baik. Kemudian fi'il salim ini kalau dia sulasi, maka cara membentuk isim fa'ilnya adalah dengan pola fa'ilun, ya. Isim fa'ilnya polanya fa'ilun. Menjadi katibun. Berarti kalau tadi ya kharaja menjadi kharijun, dakhala menjadi dakhilun. Kalau isim maf'ulnya polanya maf'ulun, madkhulun, makhrujun, maktubun, masmu'un dan seterusnya. Ya. Baik, lanjut jenis yang kedua. Al mudha'afu. Sarra. Fi'lu sarra. Ismul fa'il sarrun. Asluhu sarirun. Ismul maf'uli masrurun. Baik, ya. Kemudian jenis kedua namanya mudha'af. Mudha'af ini masuk dalam kategori fi'il sahih, ya. Jadi fi'il sahih yang pertama salim, fi'il sahih yang kedua mudha'af namanya, mudha'af. Apa itu mudha'af? Mudha'af itu adalah fi'il yang ain dan lam fi'ilnya sama jenisnya. Satu jenis. Jadi ain dan lam fi'ilnya satu jenis hurufnya. Sehingga diidghamkan. Contohnya adalah sarra, asalnya sarara. Ya. Sarara, wala fa'ala. Kemudian ada dua huruf yang sama di ain, lam dan lam fi'il,
Nah, sehingga diidghamkan menjadi sarra. Itu namanya mudha'af, ya. Kalau memiliki dua huruf yang sama di lam dan ain fiilnya, di ain dan lam fiilnya, maka dinamakan mudha'af, ya. Contoh misalnya marra menjadi marara, ya. Farra menjadi farara, radda menjadi radada. Nah, pola dari isim fa'ilnya sama, fa'ilun, ya fa'ilun. Nah, tapi diidghamkan seperti sarun itu asalnya sarirun menjadi sarun, diidghamkan, ya. Raddun asalnya radidun menjadi raddun, diidghamkan. Polanya fa'ilun, radidun, kemudian diidghamkan menjadi raddun. Nah, ini mudha'af namanya. Baik. Insyaallah jelas ini yang mudha'af ini ya, karena udah lewat pembahasannya. Lanjut al-mahmuz. Naul fi'li al-mahmuz. Al-mahmuzu. Al-fa'i akhadha akhidun. Al-fi'lu akhadha. Ismul fa'ili akhidun. Ismul maf'ulun, ismul maf'uli ma'khudun. Baik. Kemudian sekarang kita masuk ke jenis yang ketiga dari sahih, namanya mahmuz. Mahmuz itu apa? Fi'il yang ada hamzahnya. Saya ulangi. Ya, fi'il sahih kategori yang ketiga itu mahmuz. Apa yang dimaksud dengan mahmuz? Fi'il yang memiliki huruf hamzah. Apabila huruf hamzahnya di fa, namanya mahmuz fa. Apabila huruf hamzahnya di ain fi'il, namanya mahmuzul ain namanya. Kalau huruf hamzahnya di lam, namanya mahmuzul lam. Makanya di sini ada mahmuzul fa, ada mahmuzul ain, ada mahmuzul lam. Itu tergantung di mana letak hamzahnya. Kalau di fa fi'il atau di awal namanya mahmuzul fa. Kalau di tengah atau di ain fi'il namanya mahmuzul ain. Kalau di akhir namanya mahmuzul lam. Contohnya di sini akhadha. Akhadha letak hamzahnya di awal, maka mahmuzul fa. Sa'ala letak hamzahnya di tengah, di ain, maka mahmuzul ain namanya. Qara'a, ini qara'a letaknya di akhir. Ya, di akhir atau di lam fi'il namanya mahmuzul lam. Ya, mahmuzul lam. Kemudian isim fa'ilnya bagaimana? Tetap wala fa'ilun. Ya, menjadi ahizun, sa'ilun, qari'un, tetap, ya. Tetap polanya fa'ilun. Begitupun maf'ulnya sama, tetap maf'ulun, berarti ma'hudun, mas'ulun, makru'un. Nah, ini insyaallah jelas ini, insyaallah, karena nggak ada perubahan sama sekali. Semuanya mengikuti pola yang biasa isim fa'il dan maf'ulnya. Baik. Kemudian selanjutnya Pak Asikin, misal ajwab nakis dibaca. Ya Pak Ustadz. Al-misalu. Alamu. Bukan al-wawi. Tidak ada alamu. Sorry. Al-wawi wazana. Fi'ilnya wazana. Fa'ilnya wazinun. Wazinun. Maf'ulnya mauzunun. Ayyai fi'ilnya yasaro. Fa'ilnya yasirun. Maf'ulnya maisurun. Nah, saya perhatikan teman-teman. Sekarang kita akan membahas jenis yang kedua dari fi'il, yaitu mu'tal. Ya. Kalau jenis yang pertama kan sahih. Sahih dibagi 3. Pertama salim, kedua mudha'af, ketiga mahmuz. Mahmuz sendiri ada 3, tergantung di mana letak hamzahnya. Kalau di fa mahmuzul fa, kalau di ain fi'il mahmuzul ain, kalau di lam mahmuzul lam namanya. Sekarang kita akan masuk ke mu'tal.
Mu'tal itu apa? Fi'il yang memiliki huruf illat. Itu namanya mu'tal. Ya, jadi mu'tal itu adalah fi'il yang memiliki huruf illat. Nah, apabila huruf illatnya di awal, maksudnya di fa' fi'il, maka dinamakan dengan misal. Ya, jadi ingat, mu'tal itu jenis pertamanya adalah misal. Misal itu apa? Misal itu adalah fi'il yang huruf ilatnya di fa' fi'il atau di pertama, ya, terletak di awal huruf ilatnya di fa' fi'il, maka dinamakan misal. Nah, misal ini ada dua macam, tergantung jenis huruf ilatnya. Kalau dia waw namanya misal wawi. Kalau huruf ilatnya ya namanya misal ya'i. Ya. Jadi kalau dia huruf ilatnya waw namanya misal al-wawi. Kalau huruf ya namanya misal al-ya'i. Contohnya wazana, yazinu, wazana. Di situ huruf ilat ada waw. Letaknya di mana? Di fa fi'il. Nah, maka namanya misal wawi. Kemudian yasara. Yasara itu ada huruf ilatnya ya. Letaknya di mana? Di fa fi'il. Maka namanya misal ya'i. Ya. Kalau isim maf'ul dan isim fa'ilnya sama seperti biasa mengikuti pola fa'ilun. Wazana wazinun, yasara yasirun, mauzunun maisurun. Ya, tetap polanya maf'ulun. Ya. Baik. Kemudian al-ajwab, ya, kita baca dulu baru kita minta datangkan contoh satu-satu nanti. Al-ajwab dibaca. Al-jawafu al-wawi wawi fi'ilnya qala yaqulu, fa'ilnya qailun, aslahu Asluhu. asluhu qawilun, maf'ulnya maqulun, asluhu maqwulun. Nah, terus Al-ya'i fi'ilnya ba'a ya ba'i yabi'u, nah, fa'ilnya ba'iun, asluhu bayiun, maf'ulnya mabi'un, asluhu mabayu'un. Ya. baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke jenis yang kedua ya dari ini fi'il mu'tal ya. Jenis yang kedua dari fi'il mu'tal yaitu al-ajwafu. Nah, ini jenis yang kedua teman-teman. Jadi mu'tal yang kedua jenisnya adalah ajwab. Apa yang dimaksud dengan ajwab? Ajwab itu adalah fi'il yang huruf illatnya di ain. Ya. Saya ulangi, ajwab itu adalah fi'il yang huruf illatnya di ain fi'il atau di tengah. Itu namanya ajwab. Dan dia ada dua macam tergantung jenis huruf illatnya. Pertama namanya ajwab wawi, ketika yang kedua ajwab ya'i. Ya. Dari mana kita tahu? Nanti ketahuan dari fi'il mudhari'nya. Huruf ilatnya jenis apa di fi'il mudhari'. Maka itu nanti bisa kita katakan dia ajwab wawi kalau huruf mudhari'nya huruf ilat di mudhari'nya wawu. Atau ajwab ya'i jika huruf ilat di mudhari'nya iya. Nah, jadi untuk menentukan dia wawu atau ya'i itu lihat fi'il mudhari'nya. Qala yaqulu. Nah, yaqulu di situ. Qala huruf ilatnya di tengah atau di ain. Yaqulu juga huruf ilatnya di ain. Nah, lihat mudhari'nya, huruf ilatnya apa? Waw, maka dinamakan ajwab wawi. Nah, sekarang ba'a yabi'u. Ba'a huruf ilatnya di mana? Di tengah, namanya ajwab.
Ajwab apa? Lihat mudhari'nya, huruf ilatnya apa? Ya, maka namanya ajwab ya'i. Ya, ajwab ya, ya'i. Kemudian ya cara membentuk fiil isim fa'ilnya bagaimana? Sama polanya fa'ilun, hanya saja nanti huruf ilatnya diganti hamzah. Saya ulangi, untuk fi'il ajwab isim fa'ilnya itu huruf ilat diganti hamzah. Qailun asalnya qawilun, wawunya diganti hamzah menjadi qailun. Ba'iun asalnya bayiun, huruf ilatnya diganti hamzah, iya diganti hamzah menjadi ba'iun. Dan ini udah kita jelaskan kemarin. Ya, jadi ajwab kaidahnya huruf ilatnya diganti hamzah di isim fa'il. Ya, ajwab huruf ilatnya diganti hamzah di isim fa'ilnya. Kemudian makulun mabiun isim maf'ulnya. Makulun asalnya makulun, ya. Makulun asal maknya makulun. Mabiun asalnya mabyuun, gitu kan? Mabyuun. Kemudian nanti harokat dhammah pada huruf illat itu dipindah ke sebelumnya yang sukun, ya. Makulun itu dipindah ke qaf huruf dhammahnya. Mabyuun huruf dhammah harokat dhammahnya diganti ke sebelumnya, ya, ke sebelumnya. Nah, baru nanti dibuang salah satu dari huruf illatnya karena bertemu dua sukun, ya. Nah, bertemu dua sukun, maka menjadi makulun, mabiun, wawunya dibuang di sini dan hamzahnya dikasroh untuk menyesuaikan dengan ya ini apa namanya huruf ya. Nah, atau kita contohkan kemarin teman-teman, ya cara membentuk isim maf'ulnya yang sederhana aja. Gimana kemarin Pak Bayu? Masih ingat nggak? Ajwab, cara membentuk isim maf'ul ajwab. Ajwab. Dari Gimana? huruf Mudhaf huruf mudhari'nya dibuang diganti mim fathah, ya. mim fathah. Nah, jadi cepat langsung. Yakulu, ya, yakulu dibuang huruf mudhari'ahnya dan diganti mim fathah menjadi makulun. Nah, karena isim bertanwin. Yabi'u menjadi mabi'un. Baik. Jadi cepat ya. Nah, kalau isim fa'il itu huruf ilatnya diganti hamzah, kalau isim maf'ul dari ajwab itu dibentuk dari mudhari'nya. Jadi huruf mudhari'ah dibuang diganti mim fathah, langsung dia menjadi isim maf'ul. Nah, isim maf'ul. Baik. Kemudian nakis, lanjut terakhir nakis. An-nakisu. Al-wawi fiilnya da'a. Ya da'u. Isim fa'ilnya da'a. Adai. Da'in asalnya ad-da'i gitu. Da'in, Pak. Da'in asalnya da'i. Ada alif lamnya. Ad-da'i. Ad-da'i. Kemudian asalnya nanti da'iwun. Asluhu da'iwun. Maf'ulnya mad'uun. Asluhu mad'uun. Al-ya'i fi'ilnya hada yahdi. Isim fa'ilnya hadin. Al-hadi. Asluhu hadiyun. Isim maf'ul mahdiyun. Asluhu mahduyun. Baik. Sekarang jenis yang ketiga adalah an-naqisu. Ya, an-naqisu itu apa? Huruf ilat di lamnya.
Ya, huruf ilat yang terletak di lam atau di akhir itu namanya nakis istilahnya. Dan nakis sendiri ada dua macam. Ada nakis wawi, ada nakis ya'i. Dari mana kita bisa tahu? Lihat fi'il mudhari'nya, huruf ilatnya apa? Kalau wawu berarti nakis wawi namanya. Kalau iya berarti nakis ya'i. Contohnya da'a yad'u. Da'a yad'u. Huruf ilatnya di mana? Di akhir. Di lam fi'il. Maka namanya nakis. Jenisnya apa? Mudhari'nya dilihat. Wawu. Berarti namanya nakis wawi. Kemudian hadayahdi. Huruf ilatnya di mana? Di akhir. Ya. Maka namanya nakis. Jenisnya apa? Huruf ilatnya iya di mudhari'. Lihat mudhari'nya iya, maka namanya nakis ya'i. Ya, nakis ya, ya'i. Ya. Karena dia nakis. Nah, karena dia nakis maka nanti isim fa'ilnya selalu jadi isim mangkus. Ya, saya ulangi teman-teman. Isim fa'ilnya selalu jadi isim mangkus. Ya, sehingga nanti kalau nakirah huruf ilatnya dibuang menjadi da'in, hadin. Kalau dia ma'rifat huruf ilatnya dibalikkan, ad-da'i al-hadi. Karena dia isim mangkus maka huruf ilatnya itu iya ya. Jadi mau dia ajwab nakis wawi, mau nakis ya'i, karena dia menjadi isim mangkus maka huruf ilatnya iya di isim fa'il. Ya, dia menjadi isim mangkus. Yang namanya isim mangkus kan isim yang diakhiri ya lazimah sebelumnya kasroh. Makanya nanti ad-da'i al-hadi selalu diakhiri ya di isim fa'il. Kemudian kalau nakiroh huruf ilat dibuang menjadi da'in. Kalau ma'rifat dikembalikan huruf ilatnya. Iya-nya dikembalikan menjadi ad-da'i al-hadi. Baru nanti dikaji asalnya. Ad-da'i itu asalnya da'iwun. Ya, da'iwun wawunya diganti iya. Nah, kalau al-hadi tetap iya asalnya hadiyun. Ya. Kemudian cara membentuk isim maf'ulnya bagaimana? Sama. Lihat mudhari'ahnya, lihat mudhari', buang huruf mudhari'ah, ganti mim fathah. Ya, ganti mim fathah. Kemudian karena dia isim otomatis bertanwin nanti. Berarti yad'u menjadi mad'uun. Yahdi menjadi mahdiyun. Ya, gampang. Cara membentuk isim maf'ulnya, mudhari'nya dilihat, buang huruf mudhari'ahnya, ganti mim yang fathah dan tanwinkan akhirnya. Maka jadilah dia isim maf'ul. Baik, selesai kita pembahasan tentang macam-macam fi'il ditinjau dari ada dan tidaknya huruf ilat. Mulai dari Pak Bayu, berikan contoh yang salim, Pak Bayu. Fi'il yang salim. Ya, fi'ilnya, isim fa'ilnya, dan isim maf'ulnya. Tafadhol, 1. Doroba, doribun, madrubun. Nah, kenapa dinamakan salim, Pak Bayu? Salim karena bukan masmus dan bukan mudoaf. Nah, baik. Pak Agus Lim, contoh 1. Jalasa, Ustaz. Jalasa. Nah, isim fa'ilnya, Jalisun. maf'ulnya, Majlisun. maj. Oh, sama ya? Majlusun, Ustaz ya? Nah, majlusun, benar. Majlusun. Majlusun. Polanya maf'ulun karena dia salim. Baik. Pak Sikin, Ya Pak Ustadz. ayo bikin contoh yang salim. A5 Pak Ustadz. A5. Ya, terus isim fa'ilnya, Isim fa'ilnya alimun. isim maf'ulnya, Maf'ulnya maflumun. ma'lumun. Nah, baik. Maklumun ya. Baik. Pak Pujo, contoh. Ustaz. Rokiba, rokibun, markubun. Baik. Sekarang Pak Bayu yang mudha'ab, contoh yang mudha'ab. Mudoaf berarti dia marro, Marra. Nah, isim fa'ilnya, marro, marun, marun asalnya,
Marirun. Marirun. Naam. Isim maf'ulnya Maro. Maf'ulun. Marirun. Mamrurun. naam, mamrurun. Baik, mumtaz. Pak Muslim, Mudhoaf ya Ustaz ya. ya. Farro Ustaz. Farwa. Naam. Isim Fa'il. fa'ilnya Fa'ilnya yafiru. Yafiru. itu mudhari namanya. Fa'il ya Ustaz ya. Ya, fa'il. Farun. Farun asalnya Berarti asalnya sebentar kok jadi bingung. fa'ilun. Farirun. Farirun. Naam. Farirun. Baik. Isim maf'ulnya Isim maf'ulnya mafrurun. naam, mafrurun. Baik, mumtaz. Pak Asikin, contoh mudha'af. Ya, Ustaz. Mudha'af contohnya. Mudhoaf apa Ustaz ya? Iya. Apa Mudhoaf. itu mudha'af, Pak Asikin? Ya, Ustaz. Apa itu mudha'af? Mudhoaf itu huruf yang sama, Pak Ustaz. Huruf yang sama di mana? Huruf sama di ain dan lam. Lam dan ain. Nah, Ain dan lam ya. baik. Apa contohnya? Contohnya Pak Ustaz ya. Tadi udah Pak Ustaz, Saro udah Pak Ustaz ya? Udah itu sarra udah, marra Iya, iya. udah, farra udah. Iya. Contohnya Pak Ustaz ya. Saro. Ayo. Yang terpusat. Sakka Pak Ustaz. Syakka, naam. Syakka. Baik. Artinya apa syakka? Saka ini dulu. Saka tuh ragu Pak Ustaz ya? Ragu, naam. Syakka ya syukku. Naam. Saka ya suku. Ragu. Baik, benar. Ya. Isim fa'ilnya apa? Sakun. Syakun. Naam. Syakun. Asalnya? Sakun. Asalnya Ustaz. Asalnya sakilun ya? Kok sakilun? Sakilun. Maaf Pak Ustaz. Asalnya, lupa. Aslinya ya. Sakikun. Sakikun. Benar sakikun. Iya betul. Iya sakikun ya, maaf Ustaz. Sakikun. Iya, sakikun. Mafulnya sakilun Ustaz. Polanya tetap mafulun. Polanya mafulun tetap. Mafulun tetap ya, mafulun tetap ya. Mafulun. Oh, Mas Kikun Ustaz. Masku, bukan. Kalau maski itu iya, berarti wow itu masku kun. Masku kun, maaf kata ya. Masku kun ya. Maful ya. Baik. Ya, syukur mulut. Jadi tinggal diubah aja ke pola mafulun masku kun. Ya. Masku kun ya, mafulun ya. Ya, syukur mulut. Pak Pujo. Contoh. Goddo. Goddo. Nah, artinya goddo. Menahan. Nah, goddul basar ya kan. Menundukkan, menahan pandangan. Goddo.
Berarti itu dari situ diambil kata goddul basor. Nah, goddo. Baik. Isim fa'ilnya godun. Goddun. Asalnya Godidun. godidun. Isim maf'ulnya God madudun. magdudun. Nah, magdudun. Baik, mumtaz. Sekarang kita masuk ke al-mahmuz. Ya. Baik. Pak Bayu, berikan contoh 3 berarti. Mahbus fa, mahbus ain, mahbus lam. Tafadhal. Masih sana ya. Akala. Akala. Nah, akala ini mahbus apa? Fa, Ustaz. Mahbus fa. Nah, akala. Nah, berarti isim maf'ulnya, isim fa'ilnya dulu, isim fa'il. Akilun. Akilun. Nah, isim maf'ulnya Makulun. makulun. Nah, sekarang mahmuz ain. Belum punya stok, Ustaz. Belum punya stok. Ayo, coba diingat-ingat. Mahmuzul ain. Nah. Nah, misalnya pernah dengar itu enggak? Wajah yang masem, apa bahasa Arabnya? Ayo Pak Bayu. Atau nih rintihan, ya. Merintih. Apa bahasa Arabnya merintih? Anak-anak kasih contoh ya Pak Bayu ya. Ya, kasih contoh. Bausa. Gimana, Ustaz? Bausa. Bausa. Ya. Baisun. Bausa berarti baisun, terus Mab'usun. mab'usun. Nah, apa artinya bausa? Bausa itu wajahnya masem. Ya, bausal wajhu. Wajahnya menjadi masem gitu. Baik. Yang lam coba sekarang. Mahmuz lam. Memulai apa memulai Pak Bayu? Memulai. Memulai. Bahasa Arabnya memulai. Memulai. Bada'a. Bada'a. Termasuk mahmuz enggak? Bada'a. Iya, Ustaz. Mahmuz apa? Mahmuz lam. Mahmuz lam. Nah, isim fa'ilnya? Badiun. Maf'ul? Mabduun. Mabdu'un. Nah, baik. Pak Agus Lim, bisa nggak Pak Agus Lim ngasih contoh ini 3 macam mahmuz, mahmuz fa, mahmuz ain, mahmuz lam. Susah nyarinya Ustaz. Susah. Baik, yang Banyak mahmuz kan fa, lam ini.
Mahmuz Pak, memerintahkan. Apa bahasa Arabnya memerintah? Saya ya Ustaz ya? Iya, bagus Lim. Memerintahkan. Iya, memerintah. Perintah apa? Memerintah. Apa ya? Ayo. Kan fi'lul amri. Ya, fi'il amr, fi'il perintah. Berarti kalau fi'il madinya apa? Amri Saya berarti memerintahkan Ali untuk hadir. Amartu aliyan an yahdura. Berarti apa? amr ya Ustaz, itu ya. Amaro. Fi'ilnya fi'il madinya fa'ala amaro. Amaro. Amaro ya muru. Nah, ada hamzah enggak? Ada Ustaz Di mana? Di fa. Di fa. Fi'il. Nah, di fa di awal. Maka namanya mahmuzul fa. Isim fa'ilnya apa? Amirun. Amirun isim maf'ulnya. Isim maf'ulnya apa tadi? Amaru ya Amaru ya biru ya Ustaz. Amaru. Isim maf'ulnya. Isim maf'ul. Ya mudoreknya ya apa? Ya muru. Berarti makmurun Ustaz. makmurun. Nah, baik. Yang ain bisa enggak yang ain? Mahmuz ain. Susah. Susah Ustaz. Cari-cari di catatan nggak temu. Gitu. Baik. Tapi insya Allah paham ya yang Mahmuz ini ya. Paham Ustaz. Baik. Kalau begitu karena susah bahasa bala padahal banyak ya. Misalnya yang Mahmuz ain itu zaiba, za'ara itu banyak. Ya. Yang Mahmud lam misalnya lam itu juga banyak yang Mahmuz lam. Contohnya misalnya aba'a, hana'a itu banyak. Baik. Kalau begitu sekarang Pak Asikin, contoh yang misal Pak Asikin. 2, misal wawi sama misal ya. Bisa enggak? Ya Pak Ustadz. Datangkan contoh yang misal, fi'il misal. Fi'il misal ya, itu yang muktal Pak Ustadz ya. Iya. Muktal itu ada 2 Pak Ustadz ya. Huruf ilat di waw dan ya itu Pak Ustadz. Misal itu huruf ilatnya di awal ada 2 macam, waw ya. dan ya. Coba Ya, datangkan. betul. Oh dia ya. Wakofa gimana Pak Ustadz? Waqafa, na'am waqafa yaqifu. Baik. Isim fa'ilnya apa? Fa'ilnya wakofa waqifun. Waqifun. Na'am. Isim maf'ulnya? Maksudnya mauqufun. Mauqufun. Na'am. Mauqufun. Baik. Ya. Sekarang yang misal ya'i itu kan misal wawi, waqafa. Sekarang misal ya'i. Misal ya'i itu ya'i Pak Ustadz ya. Itu tadi kan di awal Pak Ustadz ya. Ini di awal juga Pak Ustadz ya? Iya, misal itu kan di awal. Iya betul. Saya lagi mikir nyari contohnya apa? Iya. Ya itu Ustadz. Iya. Kalau ini bisa batal. Ya'i. Sekarang misal ya'i. Kalau wawi banyak. Yang misal ya'i coba. Iya. Kalau ba nggak bisa baca ba yang lain Pak. Ba. Kok ba? Asik kan kita misal ya. Oh iya nggak ketemu nih. Jadi misal di awal ya. Huruf ilat misalnya. Baik.
Ya, Belum kalau bisa gitu Ustaz nih. Masih ya. Pak Pujo, coba datangkan Iya, misal iya. ya Pak Pujo. Iya, iya. Ya Isa Ustaz. Ya Isa, nah ya Isa, ya Isa, ya Asu. Ya Isa artinya apa? Putus asa. Terus Asa. Ya Isa. Nah, isim fa'ilnya Ya Isun. ya Isun. Isim maf'ulnya Eh, ya Usun gitu. Isim isim maf'ulnya mau Usun. baik. Mai'u, Oh, Mai Usun. nah Mai'usun, baik. Sekarang ajwab, ajwab Pak Bayu, ajwab contohnya. Ajwaf. Ajwaf yang di sini udah itu. Khofa. Khofa, dia ajwab apa ini? Ajwaf wawu Ustaz. Ajwab wawu, Khofa. Baik. Khofa. Baik, isim fa'ilnya Khofa berarti Khoifun. khaifun. Isim maf'ulnya Makhufun. Kenapa wow jadinya? Kan jadi fi'il mudhari'nya Pak Bayu. Dibuang huruf mudhara'ah, langsung diganti mim fathah. Berarti Ya makhufun Ustaz. kan khafa ya khafu. Ya. Dia Khofa. bukan yahu Oh. tapi ya khafu. Alif. Memang Oh. dia ajwab wawi, tapi dilihat dari masdarnya. Khaufan. Nanti ada waw di masdarnya. Berarti makhaufun itu Ustaz. Makhafun. Tetap. Ya. Jadi kan fi'il mudhari'nya ya khafu ya. Berarti huruf mudhara'ah dibuang langsung diganti mim menjadi makhafun langsung. Nah itu. Makhufun. Baik. Coba yang ya'i sekarang. Bisa nggak? Ajwab ya'i. Tahunya khola. Ajwaf ya. Saro. Sara. Nah, sara fi'il mudhari'nya Yasiru. yasiru. Baik. Mumtaz. Isim fa'ilnya Sairun. sairun. Naam. Isim maf'ulnya Masirun. masirun. Baik. Mumtaz. Pak Agus Lim, ajwab. Fi'il ajab ya Ustaz ya. Naam. Fi'il ajwab Banyak sebenarnya fi'il ajwab ini. ya. Bata Ustaz. Bata. Nah, itu ajwab apa? Ini ajwab ya'i Ustaz. Nah, ajwab ya'i. Dari mana antum tahu fi'il mudhari'? Dari mudhari'nya yabitu. Yabitu. Nah, artinya apa? Kemarin bata yabitu Bermalam Ustaz. bermalam. Baik. Nah, isim fa'ilnya berarti Bata yabitu berarti baitun. baitun. Nah, isim maf'ulnya Baitun berarti mabitun. mabitun. Baik, mumtaz. Sekarang ajwab wawi. Kalau itu kan ajwab ya'i. Sekarang wawi.
Jawab wawinya. Sebentar, cari dulu. Jawab wawinya. Apa ya? Jawab wawinya khofa udah tadi Ustaz ya? Udah. Khofa. Nala Ustaz. Nala. Ya itu. Nala itu termasuk ya'i karena nala yanalu nailan. Dari mudhari'nya ya. Oh gitu. Berarti apa? Kalau nama Ustaz? Nama nauman berarti wawi Ya. maksudnya. Nama yanumu Ustaz ya? Yanamu. Oh yanamu. Tetap alif tapi itu nanti wawunya ketahuan dari mana? Dari masdarnya. Nauman. Nauman. Oh Ya. Isim fa'ilnya apa? Isim fa'ilnya berarti naimun. Naimun. Isim maf'ulnya? Manamun. Manamun. Nah, mumtaz. Baik. Pak Pujo, bisa nggak ajwab? Nah, Ustaz. Taba. Taba. Ajwab apa ini? Wau. Nah, ajwab wawu. Taba yatubu. Baik. Isim fa'ilnya? Taibun. Isim maf'ulnya? Isim maf'ul. Matubun. Matubun. Nah, sekarang ajwab ya'i. Ya. Jaja ya juju. Ya. Itu wawu. Oh, itu. Da'a. Da'a. Ada Ustaz. Kalau ada ya diu. Ada ya'udu. Wawu itu termasuk. Audan. Belum ketemu Ustaz kalau yang ya. Za'a. 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 Ya, za'a yazi'u. Za'a ya diu. Ya. Da'i'un. Za'i'un. Naam. Terus, Mas Anis maf'ulnya? Da'i'un. Mad'u'un. Da'a ya di'u. Lihat aja mudhoreknya, kemudian buang huruf mudhora'ah, ganti mim fathah. Ya di'u. Madi'un. Madi'un. Enam, enggak usah ragu. Jadi langsung ketemu. Isim maf'ulnya pasti seperti itu. Baik. Terakhir, nakis. Nah, nakis ini, pasikin nakis. Nakis wawi, coba pasikin. Ya Ustaz. Nakis wawi ya. Iya. Ini untuk membuktikan kalau antum semua paham ini apa itu salim, apa itu mudha'af, mahmus, misal, ajwab, nakis, terus bagaimana membentuk isim fa'ilnya, bagaimana membentuk isim maf'ulnya. Karena dari tasrif istilahi itu yang paling penting itu cuman fi'il, fi'il dengan 3 jenisnya, madi, mudhari, amar, kemudian isim fa'il sama isim maf'ul. Dan masdarnya itu aja yang paling penting sebenarnya. Dari tasrif istilahi yang akan banyak kita dapati dalam kitab-kitab itu ya tadi fi'il madi, mudhari, amar, masdar, isim fa'il, isim maf'ulnya. Sehingga kita harus benar-benar tahu kaidah cara membentuk isim fa'ilnya, cara membentuk isim maf'ulnya, supaya nggak bingung.
ya. Ya, bosan huruf-hurufnya ilatnya di lam Pak Ustadz ya. Iya, nakis itu di lam. Kalau da'a udah Pak Ustadz da'a ya. Da'a. Ini kan ada contoh da'a di sini. Iya, Selain da'a da'a. ada contohnya. Iya, saya belum ketemu nih Pak Ustadz. Mungkin yang ya dulu Pak kali ya. Coba. Ya, silakan. Safa, ada Safa. Siapa? Safa. Nah, siapa? Dari mana antum tahu kalau nakisnya nakis ya'i di sini? Siapa? Ada huruf ilat di lam Pak Ustadz. Iya, benar nakisnya, tapi nakis ya'i itu dari mana ketahuan kalau iya? Benar dia nakis karena Masih di akhir ya itu ada huruf ya itu masih mankus Ustaz, mankus. Di mana huruf ila? Mana huruf ya-nya kan siapa? Mana huruf Oh iya. ya-nya? Oh iya. Oh iya. Tadi kita mengetahui ini nakis ya'i, ini Iya. nakis wawi. Bagaimana caranya? Itu yang Lihat siapa tuh? mudhoreknya, Pak Sikin. Yasifu. Kok yasifu? Madorenya. Yes. Waduh. Yaspi ya. Siapa? Oh ya. Yaspi. Berarti benar ya. Nakis ya'i. Karena di mudhorek huruf ilatnya ya. Oh iya. Iya. Baik, Iya. siapa Yaspi? Isim fa'ilnya apa, Pak Sikin? Safin, betul. Syafin, Safin ya. Baik, kalau apa namanya alif lamnya dibalikin jadi apa? Kalau dia ma'rifat kan syafin itu nakiroh. Kalau nakiroh ya dibuang. Kalau Ya. ma'rifat Syafu. isim mangkus itu kalau ma'rifat gimana? Oh iya. Ya-nya dibalikin. Ya. Menjadi apa? Ya, dibalik maksudnya. Ya, Asyafi. Ini kan. Astafi. Iya. Nah, kalau nakiroh ya-nya dibuang syafin. Kalau marifat ya-nya dibalikin menjadi asyafi. Safi, oh iya. Terakhir ada ya, marifat. Safi. Nah, sekarang isi maf'ulnya gimana? Membahas ya. Isi maf'ulnya, cara bentuknya gimana dulu Pak Sikin? Ingat nggak? Cara bentuk isi maf'ul dari fi'il nakis. Lihat mudhoreknya, buang huruf mudhoro'ah, ganti mim fathah dan tanwinkan akhirnya. Masfiyun. Nah, ya. benar. Masfiyun. Ya. Langsung kan ketemu isi maf'ulnya. Ya, mantan. Ya, syukran Ustaz. Ya. Baik. Iya. Coba sekarang Pak Bayu. Bikin yang nakis wawi. Nakis wawi. Dana yadnu. Dana yadnu. Nah, dana yadnu ketahuan dari huruf mudhari fi'il mudhari'nya huruf akhirnya wawu berarti nakis wawi. Isim fa'ilnya danin. Nah, kalau ma'rifat jadi ad-dani. Nah, isim maf'ulnya madnuun. Nah, taib mumtaz. Yang ya'i Roma fi'il mudhari'nya yarmi. Nah, Roma yarmi. Isim fa'ilnya Romin. kalau ma'rifat Ar-romi. nah, isim maf'ul
Maf'ul marmiyun. Marmiyun. Naam. Ya. Baik. Pak Agus Lim. Ajwab wawi. Ajwab wawi. Naam. Ajwab wawi soma Ustaz. Stoma. Baik. Itu ajwab. Nakis apa? Nakis, Nakis ya, nakis, Ustaz. nakis. Nakis wawi roja Ustaz. Roja. Nah, fi'il mudhari'nya Roja yarju. yarju. Baik. Nah, roja yarju. Isim fa'ilnya Fa'ilnya rojin. kalau marifat, Arroji kalau isim maf'ul marjuun. marjuun. Nah, baik. Yang ya'i sekarang. Nakis ya'i. Nakis ya'i apa ya? Daro. Daro. Nah, fi'il mudhari'nya Daro yadri. yadri. Nah, dara yadri mengetahui. Ya. Isim fa'ilnya Fa'ilnya darin. darin. Nah, Berasal dari kalau marifat ad-dari. ad-dari. Nah, isim maf'ul Madariyun. madriyun. Tayyib. Pak Puju. Bisa nggak Pak Puju nih? Insya Allah Ustaz. Tayyib. Yang nakis wawi. Naksa goza. 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 Motornya Yakzu. yagzu. Nah, isim fa'ilnya Goz. Goz. Gozun. Goza. Yakzu. Gozun. Gozin. gozin. Nah, kalau marifat Al-Gozi. al-gozi. Nah, isim maf'ulnya Magzuun. Nah, benar. Magzuun. Goza yagzu. Nah, magzuun. Baik. Yang nakis ya'i. Nakis ya'i. Ata. Ata. Fi'il mudhari'nya Ya'ti. ya'ti. Nah, isim fa'il Simpelnya. Atiyun ya Ustaz. Ati. Jadi isim mangkus itu kalau nakiroh ya dibuang, nggak boleh atiun. Atin. Atin. Baru kalau marifat harus ada iya-nya. Bagaimana kalau marifat? Ati. Al. Itu mah nakiroh namanya. Ati. Kan ada yang Ati. Al-ati. Ingat, kalau isim fa'ilnya selalu bentuknya mangkus. Kalau mangkus, kalau nggak ada alif lam, ya dibuang jadi atin. Kalau ada alif lam atau ma'rifat, ya-nya balik jadi al-ati. Isim maf'ulnya Isim maf'ulnya ata ya. Ma'tiyun ya. iya, ma'tiyun. Nah, dibuang huruf mudharaahnya ganti mim, kemudian ditanwin akhirnya menjadi ma'tiyun. Baik, yang ini pasikin. Ajwab wawi pasikin belum tadi, baru ajwab ya'i. Mana pasikin? Nggak ada pasikin. Ya Pak Ustaz. Ayo yang ajwab wawi pasikin. Ajwab. Bukan nakis Pak Ustaz. Ajwab ya? Nakis apa? Nakis wawi. Ya, belum ketemu Pak Ustaz nih. Belum ketemu. Iya, aduh. Harus banyak-banyak diulang nih pasikin. Iya, betul Pak Ustaz. Ya, maaf nih. Baik. Labas. Khair insyaallah. Iya, insyaallah Pak Ustaz. Kalau roja udah Pak Ustaz. Roja udah ya? Udah tadi sama Pak Muslim. Iya. Ya, syukuran Pak Ustaz. Baik.
Jadi ini teman-teman, pelajaran yang ke-5 ini terkait tentang macam-macam fiil jenisnya ya. Pertama itu salim, kedua mudha'af, ketiga mahmus. Ini termasuk dalam kategori sahih ya. Jadi sahih atau fiil sahih itu terbagi 3. Pertama salim, kedua mudha'af, ketiga mahmus. Baru nanti mu'tal. Mu'tal itu terbagi 3, misal, ajwab, nakis. Nah, dan sudah kita jelaskan. Nah, tinggal antum banyak-banyak praktek nanti kalau ketemu, misalnya pas baca kitab ketemu fiil, nah ditentukan aja isim fa'ilnya gimana, isim maf'ulnya gimana sebagai bentuk praktek ulang terhadap kaidah yang pernah kita pelajari. Jadi nggak terlalu sulit sebenarnya membentuk isim fa'il dan maf'ul dari fiil-fiil semacam ini ya, karena udah ada kaidah bakunya. Ya kalau dia mahmuz, itu kan jelas polanya tetap fa'ilun, maf'ulun. Kalau misal ya juga tetap polanya fa'ilun, maf'ulun. Ajwab yang berubah itu cuman di isim fa'il. Huruf ilat diganti hamzah. Sedangkan isim maf'ulnya bagaimana? Dibentuk dari mudhari'nya dengan membuang huruf mudhara'ah diganti mim yang fathah dan ditanwinkan akhirnya. Ya, begitupun dinakis sama ya, membentuk isim maf'ulnya dari mudhari', buang huruf mudhara'ahnya ganti mim fathah, tanwinkan akhirnya. Sedangkan isim fa'ilnya selalu menjadi isim mankus. Berarti akhirnya iya selalu, akhirnya iya. Kalau dia ada alif lam, ya-nya tetap. Kalau nakirah maka ya dibuang. Itu di fi'il nakis. Baik. Ini dilanjut Pak Bayu ke darsus hadis atau cukup? Cukup Ustaz. Cukup. Cukup ya. Udah jam 7 ya. Karena mungkin teman-teman ada yang punya kesibukan. Tayyib, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan dan kemudahan kepada kita semua. Ya, memudahkan kita dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Tayyib, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum